Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Yai Haji Tatang, pengurus PWNU Banten, dengan lantang menyampaikan terkait dengan Pak Alawi yang mana sudah tidak terkonfirmasi sebagai Dzurriyyah Rasul, maka perlakuan kita juga harus sedikit mulai tergeser, sebab kita dulu begitu getolnya menghormati, memuliakan hanya karena doktrin-doktrin yang notabene saat ini sudah dirungkatkan oleh tesis Kyai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sehingga perlunya pemahaman ini disampaikan kepada masyarakat luas. Anak cucu harus mengetahui bagaimana jerih payah para leluhur ulama-ulama Banten dalam rangka mengusir penjajah Belanda, dan di situ para habaib-habaib didatangkan oleh Belanda untuk meredam perjuangan kiai-kiai Nusantara. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana pemaparan Kyai Tatang lewat video berikut ini. Mereka bahkan dakwahnya ngaco, ngawur, halu dan sebagainya. Kita dimablokkan dengan ucapan-ucapan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita para mukibin ini antang ayam justru suruh melawan kita sebagai warga negara asing. Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya. Lantas bagaimana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka? Memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Karena apa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis keimanan di pondok pesantren kita dulu mondok, tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab, sehingga kita sendiri menganggap bahwa Wali Songo adalah dari Ba'alawi pada waktu itu. Tidak sadar, dan mereka melakukan dakwah seenak dengkul untuk mendoktrin kita, sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa dan kita manik. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya dengan hidayah Allah kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti dari keturunan atau dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dilawan oleh kita semuanya. Siap kita melawan mereka? Siap. 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 Kudu kita lawan mereka. Kita sasarannya bukan muhibinnya. Muhibin itu orang kita, saudara kita. Itulah taktik Belanda adu domba yang sudah diterapkan oleh mereka Ba'alawi kepada warga negara Indonesia. Dulu Belanda mengadu domba kita dengan mereka, kita diadu domba, dan sekarang Ba'alawi mengadu domba kita dengan muhibin supaya kita berantem. Yang rugi adalah kita, yang ongkang-ongkang, yang menjadi juragan adalah mereka para Ba'alawi yang memang harus dimusnahkan oleh kita, karena sudah jelas nasabnya tidak sampai ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali kita harus maksimalkan PWILS ini, harus maksimalkan. Jadi kalau saya sih berbicaranya begini, ketika di grup itu kan hanya kita saja berbicara di situ. Sekarang harus kita masif bagaimana Ustadz berbicara kepada majelis taklimnya, kepada jamaahnya, jelaskan bahwa Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang gampang habib kepada mereka Ustadz, atau kalau dia nggak bisa ngaji, panggil namanya saja. Ngapain menghargai orang-orang seperti itu? Mereka tidak ada menghargai kepada kita. Sebaliknya kita juga sebagai tuan rumah yang punya otoritas maksimal di negara ini, mereka balas dengan mereka yang melakukan kepada kita. Mereka kepada Kiai Iman, gak ada yang memanggil Kiai Iman, si Iman.
Kita si Rizik Syihab aja udah, si Bahar Dadamit saja ngomong, ngapain lagi harus hormat-hormat kepada mereka yang tidak menghargai kita sebagai tuan rumah. Setuju nggak begitu? Betul, setuju. Wujud seperti itu. Gak usah manggil Habib Rizik, Habib Bahar, gak usah. Si Rizik Syihab apabila disebutnya Imam Unyil atau Imam apa namanya, Imam Jumbo, udah gitu aja. Ngapain dipanggil-panggil hormat-hormat? Dia saja tidak mau menghormati kita sebagai tuan rumah. Kita balikin kepada mereka. Gak usah dari sekarang panggil Habib, gak usah. Bila perlu Habib itu kebalik nantinya. Dari mulia sekarang nanti bisa kejungkal dia menjadi orang yang terhina. Amin, amin, amin. Bila perlu PWI ini, LS ini mereka usir ke negaranya, ke Yaman, dan notabene Yaman ada negara yang paling miskin di dunia. Biar mereka di sana tidak makan, tidak minum, mereka di sana bisa kelaparan. Jangan sampai seperti di sini enak-enak saja, nggak kerja, nggak apa, jadi juragan, minta uang ke sono, minta kambing ke sana, minta segala kepada warga negara kita yang kerja keras, mereka yang mendapatkan kenikmatannya. Ini luar biasa. Ini harus disudahi oleh PWI LSI. Harus disudahi oleh kita semuanya. Siap menyudahi itu? Siap. Kita harus masih menyampaikan kepada jamaah kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, bahwa Alawi adalah bukan duriah Rasul. Mereka adalah penjajah negara kita. Mereka adalah numpang negara kita. Bila perlu usir kita semuanya ke Yaman. Setuju? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah kita menyaksikan bagaimana Kiai Tatang dengan lantang, dengan begitu bersemangat menyampaikan pemaparan-pemaparan terkait hal-hal yang menyangkut mengenai para habaib di Indonesia ini, maka sudah bisa kita simpulkan bahwa perjuangan Laskar Sabilillah, perjuangan Wali Songo Indonesia perlu, menurut Kiai Tatang, kita dukung penuh, terutama mengenai kajian nasab Pak Alawi lewat tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Wantani. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hakam Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.